Asma dimulai dengan batuk atau suara mengi. Kemudian dada akan terasa sempit, napas akan semakin cepat dan memendek, dan merasakan sesak napas. Hal-hal ini adalah gejala umum dari sebuah serangan asma. Di seluruh dunia, lebih dari 300 juta orang penderita asma dan sekitar 250.000 orang meninggal karena asma setiap tahunnya. Namun, mengapa orang bisa terkena asma dan bagaimana penyakit ini bisa mematikan? Asma menginfeksi saluran napas pernapasan, khususnya pada saluran napas yang lebih kecil, seperti bronki dan bronkiolus. Saluran-saluran napas ini mempunyai suatu lapisan bernama mukosa yang dikelilingi oleh sebuah lapisan otot polos. Pada penderita asma, saluran napas mengalami peradangan kronis yang membuat mereka sangat sensitif terhadap pemicu-pemicu tertentu. Beberapa pemicu asma yaitu seperti asap rokok, serbuk sari bunga, debu, wewangian, berolahraga, cuaca dingin, stres, dan juga flu atau pilek. Ketika penderita asma terpapar oleh pemicu-pemicu tersebut, serangan asma atau eksaserbasi dapat muncul. Namun, bagaimana tepatnya faktor-faktor sehari-hari itu menyebabkan serangan asma? Jika penderita asma terpapar oleh suatu pemicu, cincin-cincin otot halus yang melingkari saluran udara sempit dalam paru-paru akan berkontraksi dan menyempit. Di saat yang sama, pemicu itu memperparah proses peradangan yang menyebabkan lapisan mukosa menjadi bengkak dan meningkatkan sekresi dahak. Dalam kondisi normal, dahak berguna untuk menjerat dan membersihkan partikel seperti serbuk sari atau debu. Namun, pada saat asma menyerang, dahak akan menyumbat jalan napas yang menyempit menyebabkan semakin sulit bernapas. Efek-efek tersebut mengarah kepada gejala-gejala asma, pengerutan otot halus mengakibatkan rasa sesak di dada, dahak yang berlebihan dan meningkatkan proses radang menyebabkan batuk, dan suara mengi. Lalu bagaimana dengan suara mengi? Itu terjadi karena saat saluran napas menyempit, udara akan menghasilkan bunyi di saat melewati ruang yang menyempit itu. Gejala-gejala ini dapat menyebabkan seseorang merasa seperti kehabisan napas. Namun, di luar dugaan, selama serangan asma, proses peradangan lebih menyulitkan untuk menghembuskan napas daripada menarik napas. Seiring waktu, hal ini mengakibatkan udara lebih di dalam paru-paru. Sebuah fenomena ini dikenal sebagai hiperinflasi. Udara yang terjebak di dalam paru-paru memaksa tubuh bekerja lebih keras untuk menggerakkan udara masuk dan keluar dari tubuh. Seiring waktu, pengiriman oksigen ke organ jaringan tubuh menurun, sehingga hal tersebut dapat menyebabkan kematian. Jadi, bagaimana cara mencegahnya? Salah satu cara adalah menurunkan jumlah pemicu. Sayangnya, dunia ini adalah tempat yang tidak bisa diperkirakan dan paparan suatu pemicu tidak bisa selalu dikendalikan. Karena itu, adanya inhaler sebagai pertolongan pertama saat terjadi asma. Obat ini membantu penderita asma mengendalikan dan mencegah terjadinya gejala asma. Inhaler mengantarkan obat menuju saluran udara yang sakit dengan menggunakan media uap atau bubuk halus. Untuk mengobati masalah pada sumbernya, inhaler terdapat dalam dua bentuk. Ada pengobatan inhaler pereda yang mengobati gejala dengan cepat dan mengandung beta-agonis. Beta-agonis merelaksasikan otot yang menyempit, membuat saluran napas melebar sehingga lebih banyak udara dapat masuk dan keluar paru-paru. Bentuk inhaler lainnya berfungsi sebagai obat pencegahan yang mengandung kortikosteroid. Kortikosteroid menurunkan sensitivitas saluran napas dan juga proses peradangan, sehingga asma dapat dikendalikan. Kortikosteroid juga penting untuk mencegah kerusakan jangka panjang dari proses peradangan kronis yang dapat menyebabkan luka pada saluran napas. Obat hisap diketahui sangat efektif dan telah membantu banyak orang hidup dengan lebih baik. Meskipun kita telah lama belajar cara untuk menangani dan mendiagnosis asma, kita masih belum tahu penyebab-penyebab pastinya. Saat ini banyak yang percaya bahwa gabungan dari genetik dan faktor lingkungan turut berperan. Penelitian terkini bahkan menghubungkan kemiskinan dengan insiden asma. Ini mungkin terkait dengan banyaknya paparan terhadap senyawa polutan dan zat pemicu iritasi dari lingkungan hingga kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan atau pengobatan. Sekian, terima kasih.